Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Kita berdoa dulu, silakan juga. Kita bantu siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Buka absen dulu ya. Nanti kalau ada berarti bilang hadir sambil cuci tangan. Abdi Rahma, Andi, Sin, Eka, Gilang, Ilham. Nah, pada kesempatan hari ini adalah pertemuan kedua kita bahas tentang matrik. Kemarin kita sudah bahas tentang konsep matrik, ada apa aja di matrik. Ordo, elemen, ada transpose, ada jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik ada apa saja? Matrik garis, matrik kolom. Masih ingat? Masih. Hari ini kita belajarnya adalah operasinya. Operasi matrik itu ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Nah, alur pembelajaran yang akan kita lalui hari ini itu ada 6. Yang pertama kita akan melakukan asesmen awal, lalu ada LKP di kelompok, terus presentasi, kita menarik kesimpulan, terus kita melakukan refleksi, dan yang terakhir adalah ada tugas. Nah, selain penilaian kognitif, saya juga menilai tentang sikapnya kalian. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 3. Mas Afif bisa dibaca nomor 1 apa sebenarnya? Oh, Ainun. Peserta didik dapat memahami sifat-sifat operasi matriks. Nah, peserta didik dapat memahami sifat-sifat operasi matrik, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, Mbak Lintang bisa dibaca. Peserta didik dapat menyelesaikan operasi matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kalian berarti nanti diharapkan bisa mengoperasikan matrik minimal 2 matrik. Terus, yang ketiga, Mbak Karin bisa dibaca. Peserta didik dapat menggunakan kasur untuk memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, nanti disajikan sebuah permasalahan kontekstual, kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep matrik. Nah, apa sih manfaat mempelajari operasi matrik? Itu yang pertama adalah bisa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Matrik digunakan untuk menyelesaikan masalah transformasi linear maupun persamaan linear. Nanti setelah materi matrik selesai, ada materi yang namanya transformasi. Ya, nanti ketemu lagi sama materi itu sebenarnya. Terus yang kedua, mempermudah dalam menyusun
depan, Mbak, Mas. Jangan lupa klik finish ya, nanti kelihatan kalau jawabannya hijau berarti benar, kalau jawabannya jadi merah berarti kurang tepat. Masuk ke operasi matrik. Nah, coba dilihat, diamati ruang kelas ini membentuk matrik ordo berapa pada formasi ruang kelas ini. 4 berarti garisnya ada 4, kolomnya ada 4. Terus nomor 2, dapatkah kalian membuat 2 buah matrik dengan ordo 2 kali 2? Bisa? Yuk, siapa yang mau maju? Bu Eva bikinkan matrik 2 kali 2, jumlahnya ada 2. Bilang ya, Mas. Berapa, Mas? Yang membuat matrik A sama B. Matrik A nya dibaca angkanya. Ya, matrik B. Terus selanjutnya, masih ingat tentang transpose matrik? Yang gimana sih? Baris jadi kolom. Nah, ada matrik A sama B punyanya Mas Gilang. Sekarang Bu Eva minta diubah menjadi A transpose. Yang mau maju? Coba. Baris ya? Akan berapa Mbak Dewi? 20. A transpose. Nah, ini Bu Eva punya 2 sumber belajar yang bisa kalian gunakan. Ada Facebook sama video. Kalian bebas boleh mau yang mana? Mau yang bentuknya buku silahkan yang scan yang sebelah mana di kanan. Kalau mau bentuknya video scan yang sebelah kiri. Sumber belajarnya. Kedua, nah di situ ada materi dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian matrik dengan skala, terus perkalian matrik dengan matrik. Nah di sini Bu Eva punya suatu masalah, ada juga ya. Ini yang ketiga. Yang pertama, di Semarang itu ada salah satu makanan khas namanya lumpia. Sehingga siapa sih yang nggak kenal lumpia? Warga di Semarang itu tentunya tahu makanan khas lumpia ini. Lumpia dikenal sebagai makanan khas Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini mempunyai 2 ukuran biasanya, yaitu ukuran yang kecil sama ukuran yang besar. Nah, salah satu toko yang menjual lumpia itu namanya toko Juwana. Bahan untuk membuat produksi lumpia disesuaikan dengan jumlah rata-rata pembelian pada setiap pasar. Disajikan pada tabel berikut ini kelompok ya. Buat kelompok 44, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? Nanti saya berikan dan tabel dulu. Silakan bergabung dulu ke kelompoknya. Kursinya boleh diputar, jadi berhadapan.
Mungkin Belajarnya ke depan semua. Kita peregangan dulu yang atas, samping, ke belakang, atas, bawah, atas, samping, belakang. Nah, sekarang berhadapan sama temannya. Ambil satu pulpen bersama pegang ujungnya. Perhatikan tangan saya yang sebelah kanan warna hijau. Berarti hijau. Tangan saya yang sebelah kiri grup hitam. Yang kanan apa? Yang kiri. Yang kanan. Yang kanan. Oke, sudah konsentrasi. Yuk mulai. Hitam. kanan Yuk ambil lagi. apa namanya itu? Hijau. Selesai semua ya, tapi videonya masing-masing kelompok. Ya. Nah, kita ini tahu hasil pekerjaan kalian. Yang mau maju. Ya. Wah, berarti Mbak Lintang nomor 1. Ilham. Ilham nomor 2. Nomor 1 dulu. Dari kelompok 3. Silakan Mbak Ilham. Mas Ilham sabar nanti dulu. Kemudian Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari jawaban LKPD kami. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Lina Ayu Bidanisi. Saya Skarul Sai. Saya Terawih Zen. Di sini saya yang akan menjelaskan mengenai jawaban kelompok kami dengan nomor 1. Kelompok kami dengan diketahui dalam bentuk tabel matriks A itu adalah matriks toko juana cabang Jalan Pemuda, sedangkan matriks B toko juana cabang Jalan MT Haryono, sehingga diperoleh matriks A sama dengan 5.000, 7.500, 20, dan 25. Sedangkan matriks B 3.000,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdirinya sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Mursaid. Saya Agus Rahman. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami yang soal nomor 2. Nah, dari tabel tersebut kita bisa memperoleh matriks A sama dengan 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, 10. Dan diperoleh matriks B sama dengan 2000, 2500, dan 3000. Sehingga matriks A kali matriks B sama dengan 10, 10, 5, 20, 15, 8, 15, 20, 10 kali 2000, 2500, 3000. Sehingga matriks AB sama dengan 10 kali 2000 tambah 10 kali 2500 tambah 5 kali 3000. 20 kali 2000 tambah 15 kali 2500 tambah 8 kali 3000. 15 kali 2000 tambah 20 kali 2500 tambah 10 kali 3000. Sehingga diperoleh AB sama dengan 20.000 tambah 25.000 tambah 15.000, 40.000 tambah 37.500 tambah 24.000, 30.000 tambah 50.000 tambah 30.000. Sehingga hasil dari jumlah tersebut diperoleh matriks AB sama dengan 60.000, 101.500, 110.000. Nah, jadi pemasukan harian yang diterima Bu Salma dari setiap petani A, B, dan C berturut-turut adalah ditambahkan 60.000 tambah 101.500 tambah 110.000. Jadi jumlahnya adalah 271.500. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya dari teman-teman kelompoknya Mas Ilham. Good. Hot. Ada yang berbeda? Ada kesimpulannya, berarti Bu Salma dapat uangnya berapa dalam satu hari? 271.500. Benar nggak Mas Ilham? Oh. Tepuk tangan untuk kelompok. Besok. Nah, teman-teman sudah belajar operasi matrik mulai dari penjumlahan, pengurahan sampai dengan perkalian dengan menggunakan LKPD berbasis masalah. Apakah sekarang sudah bisa memahami sifat-sifat konsep matrik? Sudah bisa mengoperasikan? Sudah bisa menyelesaikan masalah kontekstualnya? Berarti tujuan pembelajarannya sudah Nah, sekarang mengisi refleksi pembelajaran hari ini individu. Silakan dibuka. Nah,
kerja sama sebelahnya kita langsung aja. Sudah mas Kak? Sudah. Sudah, kalau sudah tak tolong punya kumpulkan ini sini. Juga rupiah bukunya taruh sini. Bukan buka aja bukunya. Buka bukunya buka. Nah,